مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولكياؤنا ولأستاذنا ولأحبابنا، ولنا خصوصا للمرحومين والمرحومات من جماعة المسجد جامع الإخلاص كلهم شهود لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد،
Yang saya muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sumantri matanallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati serta saya muliakan para muallimin, para asatizat, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara semua. Alhamdulillah jamaah salat maghrib bersama menjelang isya, insyaallah kita tetap istiqamah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bisa bermuajahah kembali di tempat yang mulia ini, duduk bersama orang-orang yang mulia. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa orang yang mencari jalan menuju satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yaitu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, mendapatkan ilmu, dan ingin mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka kelak, kata Nabi, orang yang mau menyempatkan waktunya untuk menuju jalan majelis-majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka di saat manusia kesulitan nanti, kita bicara nanti Pak, di saat nanti, saat orang mencari jalan menuju surga sulit rasanya, tapi atas orang yang menuntut ilmu itu sahalallah, Allah akan mudahkan bagi dia. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya menuju jalan surga. Masya Allah, luar biasa Pak. Ngaji di tempat kita ini, AC-nya ada 6, 7 depan sama pengimaman, adem. Ya, ini saking ademnya jangan sampai tidur kita nih ya, biar kita punya dan mendapatkan ilmu yang manfaat gitu buat kita semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Man kharaja, siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju majelis-majelis ilmu, perkumpulan-perkumpulan ilmu di mana saja tempatnya, bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia saat itu sedang berada di jalan Allah sehingga dia akan kembali ke rumahnya. Begitu nanti bapak-bapak pulang sampai di rumah, pahalanya di stop. Ya, pahala apa? Pahala jihadnya di stop. Cep. Kalau sekarang terus jalan nih. Gitu. Yang memperhatikan kencang jalannya, yang rada ngeblank gitu pelan dia. yang pulangnya dia bisa meresap dengan apa yang akan kita pelajari malam hari ini, maka semoga resapan daripada ilmu itu akan membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat ini dengan sebenar-benarnya. Wa likulli ummatin ajalun. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ.
Dan setiap daripada masing-masing umat, setiap umat, setiap manusia, ummatin ajalun, dia punya masa batas hidupnya. Manusia itu punya batas masa hidupnya. Enggak ada manusia itu yang bakalan kekal. Kita selaku manusia pasti akan menemui itu. Ada batasnya kita hidup. Ada yang batasnya sampai 50 tahun. Ada batasnya sampai 63 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ada batas hidupnya selama 1300 tahun, kama salin Nabiullah Adam alaihissalam, seperti Nabi Adam alaihissalam 1300. Kama sali Nuhin 350 tahun usianya. Wali kulli ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada batasan untuk umat Nabi Muhammad seperti kita itu. Baina sittina wa sab'in, 60 sampai 70. 60 sampai 70. Itu udah hebat itu. Kalau ada umur 70 itu udah mantep tuh. 60 sampai 70. Kalau yang sekarang udah 59 tahun 11 bulan, ya udah deket berarti itu. Dan kehidupan itu akan berhenti, tidak berhenti secara serta-merta. Ada yang berhenti secara serta-merta, ada yang kebanyakan masa batas kehidupan manusia itu dikasih tandanya, Pak. Min alamatil maut. Biasanya orang kalau udah mau mencapai batas hidupnya, udah mau habis tuh, yang disebut dengan ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang batasnya kepada kita, la yastakhiruna sa'atan, nggak bisa kita minta dimundurin. Nanti dulu, jangan diambil dulu ajal saya, karena anak saya masih kecil. Enggak. Saya jangan dicabut dulu, karena saya belum pernah umroh nih. Enggak. Ya, bahkan orang yang lagi umroh dimatiin, mati tuh Pak. Banyak gitu. Jadi kalau sudah ada ajalnya, nggak bisa kita minta ditunda tuh. La yastakhiruna sa'atan. Barang sesaat, 1 detik pun nggak bisa. Wala yastaqdimun, atau minta dimundurin. Ada orang yang pengen cepat mati gitu. Kehidupan susah banget. Ya Allah, udah cepet nyawa saya dicabut, itu nggak bisa itu kalau memang belum ada batasnya. Sakit kita harus dibelah dada kita, jantungnya harus dikeluarkan. Harus dioperasi bypass. Seperti saya yang mau digituin gitu Pak. Kalau memang belum datang masanya, belum datang batasannya, tidak akan mati itu. Mudah sekalipun kalau udah masanya sudah habis, mati. Termasuk Kiai Sumantri, mati nanti. Persoalannya duluan apa belakangan, itu urusan Allah tuh. Nggak tahu kita. Tadi saya dengar doanya, ya Allah hidupkan saya 1000 tahun lagi katanya. Padahal kalau 1000 tahun lagi Pak, orang Geraha udah pada mati semua nih. Nggak ada orang udah di sini nih, nggak ada orang nih. Rasanya begitu Pak.
Oh iya, mandi sendiri, ya, jalan sendiri, bopong sendiri, ngubur sendiri, ribet hidup sendiri itu. Sendiri itu ribet, makanya kita disuruh menjadi manusia yang punya manusia sosial gitu ya. Manusia itu harus sosial. Walikulli ummatin ajalun. Jadi setiap manusia itu ada masa batasnya mati itu. Ada masa batasnya kita hidup. Kita bakalan mati. Semua yang duduk di sini mati. Termasuk saya. Biasanya kalau yang ceramah rada lamaan biasanya gitu. Nah, kematian di dalam agama kita itu dua. Yang disebut dengan mati bahagia dan mati sengsara. Dalam konteks agamanya dikatakan mati husnul khotimah dan mati su'ul khotimah. Apa cirinya? Ketika seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah, apa cirinya? Kita buka di dalam kitab Durratun Nasihin itu diterangkan, kata Rasul, orang-orang yang beriman tak kala mati dia, maka dari dahinya itu keluar keringat. Jidatnya keringetan, agak kering. Itu cirinya tuh. Dan masih banyak lagi cirinya. Malam hari ini saya nggak mau ceritakan tentang cirinya, tetapi bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mutu qabla antamutu. Matilah kalian sebelum kalian benar-benar mati. Belajarlah mati sebelum kita betul-betul mati. Kalau kita sudah mati, selesai ya sudah. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Rumah yang mewah akan kita tinggalkan. Anak dan istri akan kita tinggalkan. Istri kita akan menjadi janda. Anak kita akan menjadi yatim. Itu pasti, Pak. Dan biasanya kalau dalam rumah tangga itu, antara suami sama istri yang mati duluan rata-rata laki, Pak. Buat saya nakut-nakutin ini. Di tempat saya janda banyak banget tuh. Ya, kalau lagi setiap bulan istighosah, kami biasa melakukan istighosah bersama yatim dan duafa, Pak. Di pondok pesantren yang udah alhamdulillah berkat doa Bapak udah berdiri masjidnya. Tinggal pagernya yang belum nih. Santri saya jadi kalau ngaji pada ketakutan karena ular sering lewat gitu di situ. Ya, makanya saya lagi pikirin biar bisa bangun pagar. Ya alhamdulillah, syukurillah. Kita bicara mati, Pak. Kenapa kalau lelaki yang mati duluan itu, kalau istri yang mati duluan, umumnya Pak, umumnya kita, anak kita keleler, Pak. Terbengkalai. Karena laki mah nggak bisa ngurusin anak. Nggak bisa, susah. Nggak kayak perempuan ya, Pak ya. Bini kita harus kita bangga sama istri kita. Bangun tidur kita udah ada kopi. Udah dimasakin. Habis masak dia nyuci, dia bebenah, dia apa, ngurus anak semuanya gitu. Ya umumnya di tempat saya itu nggak ada Pak duafa, ada duda gitu ngaku. Ustadz saya duda, nggak ada Pak. Rata-rata janda. Rata-rata janda tuh Pak. Jadi bagaimana caranya kita agar mati husnul khotimah, mati yang baik? Minimal ada dua cara. Dua aja nih, harus diingat nih. Jangan sampai kita lupakan. Yang pertama adalah Rasulullah ajarkan, kalau kalian ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, maka mintalah sama Allah. Berdoalah pada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kita udah usia 60, apalagi udah 55 kayak saya dah. 55. Kalau ngikutin berkiblat kepada usia baginda Rasul, tinggal dikit lagi.
tinggal 8 tahun lagi. 8 tahun lagi. Tuh, yang manggutnya kenceng dia udah tua banget tuh, gini. Nah, saya udah 64 nih Ustaz. Oh, bonus tuh dikasih itu. Masya Allah, kasih bonus itu sama Allah. Ya. Apalagi yang udah tua. Kalau yang udah tua, doanya jangan doa dunia dulu. Kita udah cukup, dunia kita itu udah cukup dah. Nggak usah capek-capek lagi. Yang muda juga sama, hendaknya kita baca doa. Apa doa yang diajarin tuh? Diajarin mau guru kita, katanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah. Ya Allah, saya minta ya Allah agar saya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Saya mohon perlindungan ya Allah agar saya tidak dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah. Mati yang tidak baik. Nah, kematian itu akan datang kepada kita mengikuti kebiasaan kita, Pak. Biasa kita karaoke, boleh karaoke, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau setiap harinya maunya karaoke mulu, saya khawatir matinya lagi megang mic tuh. Lagi berbuat maksiat, mati. Kan kata Rasul itu, mati itu ngikutin kebiasaan kita hidup. Di depan saya tampak ini wajah-wajah calon penghuni surga. Kebiasaan kita sholat 5 waktu itu kita berjamaah di masjid. Gak apa-apa ya Allah ya Rabb. Karena kematian yang husnul khotimah itu mati yang bahagia, mati di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kematian yang sangat indah. Walladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abziru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang berkata, aku ridho ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Wa qur raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata. Itu sering kita baca itu. Kita ridho. Aku ridho ya Allah, engkau jadi Tuhanku. Summastaqamu, kemudian kita istiqomah tuh. Enggak lagi kita nyalain Allah. Kita percaya bahwasanya segala amal baik kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka di saat kematian itu akan datang kepada kita, malaikat itu turun, Pak, nemuin kita. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa kata malaikat? Allah takhafu. Jangan kamu takut sama mati. Karena pasti semua mati. Allah takhafu. Jangan takut. Wala tahzanu. Jangan sedih. Kamu kehilangan harta banyak. Mobil 3, mobil baru, rumah 4, duit banyak. Hah? Gak usah takut. Kamu takut ya istri, apalagi istri 4, 4 mah yang sebelah sono, no. Ya, gak usah sedih. Allah akan ganti zauzan min zauzi, khairan zauzan min zauzi. Allah akan ganti itu istri yang lebih
daripada yang sekarang gitu Pak. Jadi kalau lelaki dikasih iming-iming, perempuan seneng tuh ya, rumahmu akan aku ganti dengan rumah yang lebih indah. Iyalah, di sini gue ngontrak saya puyeng pala, kayaknya kalau mati lebih indah rasanya gitu ya. Allah takhafu wa la tahzanu, harta kita tinggalkan tuh Pak, istri kita tinggalkan, anak kita tinggalkan ya. Maka berbahagia orang-orang yang meninggalkan amal jariah nih Pak ya. Jadi kalau amal jariah itu pahalanya terus ada meskipun kitanya telah tiada, pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, terus itu ngalir terus, ngalir aja terus. Uang yang kita taruh di masjid, uang yang kita taruh pondok pesantren, uang yang kita taruh untuk pembangunan, uang yang kita pergunakan untuk wakaf. Wakaf apa aja, mau wakaf bangunan, mau wakaf batu kali, mau wakaf herbal, mau wakaf apa-apa aja itu tuh Pak yang akan kita bawa. Wala tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan aku akan mengabarkan kepadamu dengan surga yang telah dijanjikan sama Allah. Ih, surganya kita ngelihat tuh Pak. Maka kalau ada orang yang mau mati itu pandangannya lurus ke depan dia. Lurus ke depan. Ada yang melotot aja. Nggak bisa lagi kita mendengar. Kenapa? Karena rekaman perbuatan kita itu lagi diputer tuh di depan mata kita tuh. Ya. Bahkan di dalam kitab Baqaul Ahbar itu diterangkan, di kitab Durrah Nasim ini juga diterangkan, kemana ruh itu pergi, kesitulah mata mengikuti. Gitu. Ada ruhnya yang dicabut, kemudian ruhnya dibawa ke sebelah kanan. Maka mata hitam kita itu ngikutin ke kanan tuh Pak. Oh, gitu. Ada yang ke kiri, ngikutin ke kiri. Ada yang ke bawah, ngikutin ke bawah. Ada yang ke atas, ya ke atas gitu Pak. Ya. Kalau ke atas itu ada keterangannya itu, saya lupa di dalam surat apa tuh. Ya. Bahwasanya malaikat yang berwajah hitam akan datang kepada orang-orang yang akan mati. Jadi al-mautu syakarat. Mati itu harus pakai sekarat, Pak. Kalau kata kita sakaratul maut. Ya, sakaratul maut. Sakarat artinya itu berat, keras, sakit. Ya, orang mati itu sakit, Pak. Ah, Ustadz nakut-nakutin aja, mau Ustadz pernah mati ya, ngomongin mati. Nggak mesti begitu, Pak. Ya. Keras, sakit. Makanya kita disuruh persiapkan itu. Syakarat. Maka saking kerasnya itu, ruh itu dipukul tuh Pak. Udah ada dihajar baru dia keluar. Tuh. Keluarnya langsung ke atas. Oh, nah ini berlaku kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pasti terlindungi itu. Insya Allah. Kalau kita main enak lembut lah. Ya, lagi tidur mati. Oh, nggak berasa tuh Pak. Lagi tidur mati nggak berasa. Ya, tahu-tahu dibangunin, Assalamualaikum, marrobuka. Waduh, udah mati ini saya ini. Ya, padahal tadi lagi tidur tuh. Ya, kematian yang indah saat kita ibadah, mati itu, masya Allah. Satu tadi, jangan lupa kita selalu minta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu harus dipinta tuh Pak. Kata Nabi harus dipinta itu. Nah doanya tadi itu. Ya kalau Bapak belum hafal ya diinget-inget aja. Atau nanti WhatsApp saya aja. Apa doanya tadi Ustadz? Saya kayaknya nggak hafal. Nanti langsung saya kirimin tuh doanya tuh Pak. Agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita berusaha. Gitu. Yang sudah hafal, baca terus. Setiap habis sholat kita baca.
Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami minta ya Allah agar kami semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan kami mohon perlindungan agar kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gitu. Yang kedua nih, karena saya lihat di sini ada orang yang bakalan mati ini, makanya kita ngaji mati ini. Ya, kapan Ustadz? Nggak tahu saya juga kapan mau matinya. Karena ini kita kan calon-calon orang yang bakalan mati, Pak. Ya, iya. Kita pengen ketika kita mati ada mengabarkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Nah ini bagus nih rahmatullah. Karena tidak semua orang yang mati itu pulang ke rahmatullah. Rahmatullah itu artinya kasih sayang Allah. Dia mati dalam genggaman kasih sayang Allah. Matinya kenapa, kata Ustaz Mantri itu? Itu lagi ronda sambil nunggu santai ngocok kartu, Pak Ustaz. Ada balak 6 dilempar, saking kencengnya tangannya kecemplak, mati Ustaz. Nah mati begitu jangan kita bilang telah pulang ke rahmatullah tuh. Kalau yang mati begitu jangan kita sebutin tuh ke rahmatullah, karena matinya lagi maksiat itu. Mati aja, telah meninggal dunia, udah begitu aja dah. Nggak usah ditambahin ke rahmatullah. Ya, karena kita udah tahu kematian dia itu kematian yang nggak baik tuh. Kematian orang-orang yang mati dalam keadaan maksiat sudah jelas dia adalah mati yang tidak baik. Orang-orang yang mati sementara meninggalkan hutang, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah. Kan begitu. Maka hati-hati dengan hutang gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas lah itu. Ya. Jadi kalau inna lillahi wa inna rajiun, telah meninggal dunia, telah pulang ke rahmatullah, Bapak A matinya sedang mendengarkan taklim di hari Minggu malam Senin. Pengisi taklim Ustadz Mukhtar, karena saking pegelnya ya nyenderan mati misal begitu, masih bagus lah ya, masih bagus lah, itu mah terserah lah, selama dia masih ada di dalam masjid, mau ngedengerin kayak mau apa masih bagus gitu. Nah ya, itu rahmatullah tuh baru yang itu namanya rahmatullah gitu Pak ya. Mati rahmatullah gitu, lagi ibadah. Nah yang kedua, apa kuncinya? Dalam keadaan kita udah tahu nih Pak, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika dia mendapat tanda-tanda bahwa dia akan mati. Ketika para nabi-nabi dulu dia akan mati, dia selalu berpesan yang baik-baik. Ya Pak. Sama, kalau kematian itu akan datang kepada kita, kita nggak usah terlalu banyak kalam. Nggak usah terlalu banyak peninggalan-peninggalan yang berbentuk wasiat. Di dalam ilmu fikih itu, wasiat itu hendaknya engkau tulis di saat akalmu sedang sehat. Wasiat itu hendaknya diucapkan di saat kita sedang sehat. Bukan sedang sakaratul maut. Ngerasain badan aja udah sakit, kita ngucapin tuh. Ya, apa tuh wasiat sama anak kita. Ada tanah 600 meter di blok D Geraha Prima. Wah anaknya seneng, Masya Allah. Ternyata bapak punya tanah banyak. Di blok D ada tanahnya. Jangan dijual ya nak. Iya Masya Allah. Untuk saya Pak jangan. Karena tanah itu punya orang katanya. Ya punya orang ya jangan dijual lah, ngapain. Ya iya. Masya Allah. Kalau kita udah merasakan nih Pak, sepertinya mati ini gitu. Maka kita itu yang tadi saya katakan dari awal, mutu qabla an tamutu, belajarlah kalian mati sebelum betul-betul mati.
Kematian itu akan datang sama kita tuh. Kita udah ngerasain. Misalnya penyakit sesak napas kita. Karena kalau sudah, biasanya orang mau mati itu napasnya itu ada naik tuh Pak. Ya. Sesak napas kita, atau kita sedang menghadapi celaka, atau kita sedang mengalami sakaratul maut. Maka kuncinya agar kalian mati dalam keadaan husnul khotimah, apa yang diajarkan oleh Rasul. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mampu mengucap kalimat tauhid, kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ustadz, dosa saya udah banyak. Peduli dengan dosanya. Kesalahan saya udah penuh. Peduli dengan kesalahannya. Kesalahanmu sudah melebihi buih pasir yang ada di lautan. Kalian bertobat, maka Allah akan ampuni. Maka haruslah kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat kita mau mati. Orang yang sanggup mengucapkan kalimat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang sering melazimkan kalimat itu. Makanya kalau habis sholat itu jangan buru-buru keluar aja, jangan buru-buru ninggalin aja, baca tuh zikir kita. Minimal apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam keadaan rame-rame ataupun sendirian. Untuk apa? Untuk melatih itu Pak. Untuk melatih agar kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Karena siapa aja yang mampu mengucapkan kalimat itu di saat napas sudah ada di tenggorokan, di saat ruh udah mulai keluar, di saat memang kita sudah menyaksikan amalan kita itu ada di atas kita, mampu kita ucapkan la ilaha illallah. Baginda Rasul tidak pernah bohong dengan janjinya. Pada kholal jannah, dia katakan orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Dua aja dah, ya. Doa dengan agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, agar kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.